Sebagai dewan proposisi, kami percaya dengan mengembangkan robot berbasis artificial intelligence (AI) yang dapat meniru orang terkasih yang telah meninggal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang melalui hadirnya orang terkasih yang membuatnya kita lebih semangat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. 4 hal sebelum 2 argumentasi saya. Yang pertama, robot berbasis AI. Dewan juri yang terhormat, robot ini benar-benar didesain mirip dengan orang yang kita cintai. Karena mereka dapat melakukan apa yang biasa orang terkasih kita lakukan, mereka dapat mengetahui apa yang kita sukai dan tidak sukai, dan robot ini benar-benar meniru dan seolah-olah mereka adalah orang yang sama dengan orang yang kita terkasih. Yang kedua, aktor yang kami sorot adalah manusia dan robot, di mana manusia dipengaruhi oleh robot, dan yang kedua adalah robot, di mana robot AI ini dapat mempengaruhi perilaku manusia dalam hal emosinya. Tiga, kualitas hidup. Kualitas hidup di sisi kami adalah ketika kita dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan perasaan yang bahagia, melakukan suatu hal dengan maksimal, meminimalisir rasa penderitaan, perasaan sedih, yang tentunya adalah perasaan kehilangan karena seseorang yang terkasih. Yang keempat, apa yang harus dibuktikan di sisi proposisi dan oposisi? Tim proposisi harus bisa membuktikan bahwa dengan mengembangkan robot AI ini dapat meningkatkan kualitas hidup, dan tim oposisi harus bisa membuktikan mengapa dengan mengembangkan robot ini tidak dapat meningkatkan kualitas hidup, justru akan memperburuk permasalahan karena orang tersebut akan membuatnya gila dan menyalahi moral karena memiliki perasaan berlebihan kepada robot. 2 argumentasi saya. Yang pertama, kehilangan seseorang terkasih dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup. Dan yang kedua adalah mengembangkan robot AI menjadi salah satu alternatif yang lebih baik dalam menangani permasalahan ini. Memasuki argumentasi yang pertama. Manusia sejatinya telah kehilangan seseorang dan akan ada 3 fase di dalam kehidupannya. A. Tahap bersedih, di mana orang tersebut akan bersedih berlarut-larut di dalam kesedihannya. Mereka tidak akan keluar kamar, kemudian mereka tidak akan makan, dan lain sebagainya. B. Tahap peralihan, di mana orang tersebut berusaha untuk meninggalkan hal-hal negatif sebelumnya dan berusaha untuk menjadi lebih baik. C. Tahap merelakan, di mana orang tersebut berusaha untuk melupakan segala hal dan mencoba lebih baik lagi dan akan hidup seperti biasanya tanpa orang yang dia kasihi. Namun Dewan Juri tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali orang yang terjebak di tahap bersedih atau peralihan. Sekalipun sudah merelakannya, mereka masih berharap bahwa orang terkasihnya itu akan kembali. Contohnya, ketika seorang jatuh cinta dan mereka pacaran kemudian mereka putus, mereka pasti akan mengharapkan bahwa kekasihnya akan kembali pada dirinya. Hal ini terjadi karena mereka mengingat dan menginginkan memori yang telah mereka buat itu ingin terulang kembali, dan mereka ingin menghabiskan waktu bersama dengan orang yang mereka kasihi dan cintai. Lalu apa yang akan terjadi ketika orang tersebut berlarut dalam kesedihannya? Akan ada penurunan kualitas hidup. 2 hal. A. Waktu yang mereka habiskan itu akan sia-sia dengan bersedih karena pada nantinya mereka itu banyak sekali kesempatan yang datang pada dirinya, dan karena menghabiskan waktu untuk bersedih, kesempatan-kesempatan tersebut akan hilang, yang pada dasarnya kesempatan tersebut berpotensi akan jauh lebih baik pada sebelum-sebelumnya. B. Kesehatan fisik dan mental. Akan ada penurunan kesehatan fisik maupun mental karena orang tersebut akan berlarut-larut dalam kesedihannya, dia akan otaknya akan terpressure karena dia terus-terusan bersedih, kemudian dia akan terus berada di kamar, tidak makan dan lain sebagainya. Pada akhirnya orang tersebut akan sakit dan mengalami akan mengalami stres, dan pada akhirnya orang tersebut dapat depresi dan gila. Kami menginginkan penderitaan seseorang dan penurunan kualitas hidup ini ditekan dengan sesegera mungkin ketika seseorang telah kehilangan atau merindukan seseorang yang telah meninggal. Karena ketika tidak ditangani dengan cepat, maka cepat atau lambat akan berdampak fatal seperti stres, kemudian depresi, yang pada akhirnya orang tersebut dapat gila ataupun meninggal. Mungkin tim oposisi akan mengatakan, bagaimana jika orang yang tidak kita sukai itu akan dihidupkan kembali dengan robot ini? Tidak perlu membeli robot itu, Dewan Juri, karena pada sejatinya orang tersebut akan melukai kita, robot tersebut akan melukai kita. Kemudian memasuki argumentasi yang kedua, robot tentunya tidak akan berperilaku seperti manusia, Dewan Juri, dan mereka tidak dapat memberikan rasa yang sama seperti manusia. Namun, dengan AI atau di mana kecerdasan manusia ini dibuat semirip dengan manusia, ini akan jauh lebih baik di sisi kami dan akan memberikan peningkatan kualitas hidup manusia. Ketika kita mengharapkan seorang yang terkasih kita itu telah meninggal, mereka kita ingin mereka hidup kembali, tentu akan membuat kita merasa bahagia. Mengapa? 2 hal. Sadari bahwa orang terkasih atau tercinta merupakan salah satu hal yang berbahagia dan berharga di hidup kita, karena mereka jumlahnya terbatas dan mereka dapat memberikan sebuah perbedaan antara hubungan kita dengan mereka dan kita dengan orang lain. B. Ketahui bahwa orang terkasih dan tercinta berbeda dengan orang lainnya. Mereka spesial karena dapat mengerti kita dan mendukung kita sepenuhnya tanpa bermain di belakang, yang tentunya akan membuat kita bahagia karena merasa didukung dan ada seseorang yang berada di pihak kita ketika kita bersedih dan hal menderita lainnya. Kemudian mengapa dengan mengembangkan robot AI penting, dan mengapa hal tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup? 2 hal. Kita akan hidup seperti biasanya karena orang terkasih kita yang telah meninggal itu akan hidup kembali. Ketika orang tersebut itu akan hidup, kita akan merasakan rasa cinta yang seperti biasa, kemudian kita akan lebih semangat dalam menjalani kehidupan, kemudian kita akan melupakan hal-hal yang menderita sebelumnya, di mana kita merasakan stres dan lain sebagainya, itu akan hilang karena hadirnya robot yang seperti kekasih kita.
B. Ketika kita akan lebih memaknai dan menghargai orang tersebut karena pada dasarnya orang tersebut akan menghilangkan penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup kita. Di mana orang tersebut itu terbatas ya dewan juri, orang terkasih itu adalah orang yang terbatas. Mereka dapat memberikan rasa cintanya yang jauh lebih besar daripada orang lain, kemudian mereka dapat mendukung kita di belakang dan tanpa mengecewakan kita. Lalu apa yang akan terjadi di sisi kami ketika kita mengembangkan robot ini, banyak orang yang bersedih kehilangan seseorang akan menjadi lebih baik. Dan orang yang merindukan seseorang akan terobati rasa rindunya. Karena rasa rindu adalah menyayat hati karena kita harus terpaku dengan pikiran-pikiran, oh orang tersebut, aku memikirkan orang tersebut. Yang pada akhirnya pemikiran tersebut akan hilang karena hadirnya orang ini dengan representatif dari robot yang telah kita kembangkan. Lalu apa yang akan terjadi di tim oposisi? Ya mereka akan hidup seperti biasanya. Lalu kami memiliki mekanisme terburuk kami. Dua hal. Orang akan mencintai robotnya, bukan mencintai orang sebelumnya. Di sisi kami, setidaknya dapat mengurangi rasa menderita, atau kalaupun orang tersebut lebih cinta kepada robot itu, rasa cinta itu sejatinya tumbuh karena orang terkasih sebelumnya. Kemudian, yang kedua adalah orang akan menjadi gila atau dianggap gila karena secara berlebihan mempunyai perasaan kepada robot, dan tim oposisi akan mengatakan justru dengan membiarkan orang bersedih, itu sudah cukup bagi tim mereka. Karena mereka menginginkan manusia keluar dari utopia dan lingkaran kematian karena mereka terjebak oleh perasaan mendalam karena kehilangan kekasihnya. Kami tahu bahwa ini adalah mekanisme terburuk di sisi kami karena hal tersebut itu dapat menghilangkan orang lain, dapat menghilangkan perasaan kita kepada orang terkasih sebelumnya. Namun hal itu jauh lebih baik karena akan ada pendampingan dari pihak yang bertanggung jawab seperti perusahaan dan orang yang terdekat kita. Kami memiliki mekanisme terbaik di mana pada mosi ini sejatinya orang dapat meningkatkan kualitas hidup yang pada akhirnya akan terlepas dari perasaan menderita dan sebuah lingkaran kematian karena orang terjebak pada utopia yang terjadi pada status quo. Tidak menutup kemungkinan di sisi kami bahwa dengan hadirnya robot ini justru akan membuat seseorang yang terjebak pada utopianya dan akan menurunkan kualitas hidup seseorang karena sejatinya orang telah meninggal tidak akan hidup kembali dan ini melanggar etis. Namun, ini akan menjadi sebuah keunggulan bagi kami ketika kami mampu memecahkan masalah ini dengan memprogram robot ini sebagai robot yang dapat membantu seseorang menyelesaikan masalahnya dan orang yang terjebak pada utopianya. Contohnya, robot ini mengajarkan kepada seseorang bahwa untuk melupakan suatu hal yang buruk dan memimpin jalan yang baik bagaimana hidup itu akan berjalan, yang pada akhirnya hal ini akan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Bangga berada di tim proposisi.